teman-teman semuanya, kembali lagi di Stock Request per tanggal 15 Oktober 2023 ya. Kita on the way untuk review pergerakan market dari tanggal 9 Oktober hingga 13 Oktober ya. Nggak berasa teman-teman ya, sudah memasuki bulan 10 ya. Kayaknya kemarin baru tahun baru ya, tiba-tiba sudah mulai memasuki akhir tahun nih ya. Secara keseluruhan memang dari IHSG kita sendiri secara gerakan, secara tahunan ya cuma naik kurang lebih 1% aja. Jadi memang cenderung gerakannya lebih ke arah sideways gitu ya hingga 10 bulan ke belakang ya. Tapi belum berakhir ya, masih ada bulan 11 dan bulan 12 yang kita bisa mungkin expect bahwa akan terjadi Santa Claus effect dan Santa Claus rally ya, mungkin itu bisa membuat IHSG ya naik lebih tinggi lagi ke depannya di bulan 11 dan bulan 12 gitu. Oke, dan seperti biasa di Stock Request kali ini kita membahas 3 saham, dan semoga dari 3 saham tadi ada yang bisa kita tradingkan dan memiliki pergerakan yang menarik untuk kita cek minggu depan teman-teman ya. Tapi sebelumnya seperti biasa aku mau recap dulu menu sore. Ini kayaknya kalau nggak salah udah lama ya kita nggak melakukan Stock Request, kayaknya udah 2 minggu karena aku juga ada acara ya di awal bulan Oktober sempat sibuk, jadi baru sempat untuk record lagi untuk Stock Request. Dan kalau teman-teman lihat masih cukup konsisten ya menu sore kita, dimana memang aku memberikan cuan ya dengan titik high yang lumayan optimal ya, 5%, 3%, 6%, 2%, dan 5%. Jadi kalau teman-teman lihat ya sebenarnya diincar bukan cuma 1 sampai 2% aja gitu ya, tapi mungkin bahkan bisa lebih. Dan semua ini ilmunya aku akan share di webinar Day Trading Masterclass, dan di next class-nya itu akan ada di tanggal 4 November mendatang. Dan ini masih harga early bird, mumpung teman-teman masih bisa mendapatkan akses harga early bird-nya, monggo dipersilahkan, dan kita lifetime reset ya. Jadi sekali bayar udah gitu, kalau misalkan mau ikut next batch-nya boleh ya, tanpa bayar lagi teman-teman. Dan kalau ada materi update aku akan info ke teman-teman semuanya langsung ya. Dan ini sudah berlangsung selama 7 batch, jadi ya so join aja, gabung sama ratusan alumni lain, dan kita sama-sama cuan konsisten dari saham ya secara harian gitu ya. Oke, minggu ini secara cuan kita dapat dari Meta 2 kali ya. Kita copetin Meta 2 kali, cukup konsisten. Pertama dari tanggal 9 sempat masuk watchlist. Ini ya, tanggal 9 itu di sini. Pas banget ini buy di support, besoknya high-nya sempat untuk 5,12%. Ya, tanggal 10 ya, di tanggal 10, terus kemudian di tanggal 11 kita coba masuk lagi di sini. Ya, besok high-nya nyentuh 5,69%. Jadi cukup konsisten performanya. Kemudian ada Mari ya, sempat cuan tipis tanggal 11, ini aku ingat banget ngambilnya tanggal 12 TP. Kemudian ada PPRI ya, ini saham yang high risk di tanggal 12 high-nya sempat nyentuh 6%. Jadi harusnya bisa berhasil kejual juga ya. Dimana kalau teman-teman lihat di tanggal 12 gerakannya pun seperti ini. Nah ini dia sempat naik ini ya kalau teman-teman tidak ke fake ya, tidak ke fake harusnya cuan, dan ini baru jalan di sesi 2 ya. Oke, nanti akan diajarin lebih detail lah di Day Trading Masterclass ya, supaya gimana caranya supaya nggak kena fake ya, malah berhasil cuan. Nah itu semua ada caranya di sana. Kemudian kita dapat juga di DMMX ya, kalau ini cuan tipis-tipis aja tapi konsisten naik. Oke, kemudian seperti biasa aku mau bahas IHSG kita terlebih dahulu ya. Untuk IHSG sendiri gerakannya masih lebih ke arah sideways minggu ini ya, menguat tipis 0,5% ke area 6926,78. Cuma memang yang perlu teman-teman notice adalah IHSG bisa jadi ini pullback yang ditakutkan seperti itu. Dan volatilitas pun itu meningkat sangat signifikan ya 2 minggu terakhir, karena memang pengaruh dari harga oil dan juga perang membuat IHSG kita bergerak sangat-sangat volatil. Dan yang perlu teman-teman perhatikan adalah IHSG ini breakdown dari trendline bawahnya. Jadi kalau teman-teman lihat, ini aku gambarkan garis putih di sini, ini adalah trendline IHSG kita sudah di breakdown, dan hingga saat ini pun pergerakan weekly-nya belum berhasil break di atas trendline tadi. Jadi memang agak riskan. Secara foreign flow sebenarnya stagnan, tidak ada akumulasi signifikan ataupun tidak ada distribusi yang signifikan. Jadi menurutku sih minggu depan gerakan IHSG itu lebih cenderung akan sideways teman-teman ya.
sideways lebih cenderung ke arah negatif ya, ataupun koreksi, karena secara teknikal ya dia ketahan seperti itu. Oke, kemudian secara pergerakan harga komoditas sendiri kemungkinan besar minggu depan yang menarik masih ada di sektor oil. Kedua adalah gold ya, emas, dimana tensi perang itu membuat harga emas kembali naik, dan juga ditambah ada supply shock di oil itu membuat harga oil juga kembali naik ya ke 87 ya. Coba baik lagi, peningkatan harga oil yang tinggi ini ya bagus ke saham-saham di sektor oil tentunya ya, tapi akan menjadi hal yang negatif kalau misalkan ini berlangsung terlalu lama. Kenapa? Karena bisa jadi ini terjadi pelemahan ekonomi. Jadi ibaratnya ekonomi kita baru recover kurang lebih bisa aku bilang 2 tahun ya. 2 tahun dari Covid ya, anggaplah di 2021 itu sudah clean meski bisnis sudah mulai pada running. Jadi baru 2 tahun, tapi sekarang harus dihadapkan pada harga oil yang kembali tinggi lagi gitu ya. Tentu kan itu akan meningkatkan ongkos mereka, meningkatkan cost mereka, jadi sehingga kedepannya bisa jadi itu hal yang kurang bagus gitu kalau misalkan itu berlangsung terlalu lama. Jadi inflasi kembali naik, ekonomi melambat, dan suku bunga itu akan susah ya untuk turunnya. Apalagi di Amerika di mana tingkat hutang mereka juga sudah sangat tinggi gitu. Jadi takutnya bisa jadi bubble kalau lebih kayak gitu. Oke, langsung aja ya, mungkin kita akan bahas 3 sahamnya secara langsung ya. Dan ini baik lagi disclaimer on, aku memberikan opiniku secara netral, berusaha senetral mungkin, dan harap teman-teman melakukan analisa ulang ya kalau terhadap analisa yang aku lakukan. 3 saham tadi adalah saham PGEO itu yang pertama, terus kemudian yang kedua saham Meta, dan yang ketiga adalah saham Dewa ya. Nanti kita akan coba cek dari 3 saham tadi mana nih yang menarik untuk kita tradingkan. Pertama kan aku bahas dulu dari saham PGEO. Oke, untuk saham PGEO seperti yang teman-teman lihat memang secara daily ini terbentuk pattern yang namanya double tops ya. Pattern double top di sini terjadi ya. Di breakdown, pertanyaannya adalah apakah sudah hit target harga penurunannya? Jawabannya belum teman-teman ya. Kalau kita ukur berdasarkan kedalaman patternnya ya, ini kurang lebih harusnya idealnya adalah dia bisa turun hingga ke sini ya. Dan menurut aku penurunan inilah penurunan yang make sense teman-teman ya. Nah ini kalau teman-teman lihat ini adalah area penurunannya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau coba buy, saranku sih nunggu dulu dikit lagi ya deket sini kalau dikasih ya. Silahkan untuk coba lihat dekat area sini ya. Kenapa? Karena memang ini adalah area penurunannya, itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, ini adalah area dari ininya ya, apa namanya, supportnya, area support minornya. Oke, kalau kita ukur by Fibonacci gitu ya, by Fibonacci, dan itu adalah bertepatan dengan area Fibonacci 50%, yaitu di sekitar 1200. Jadi menurutku dekat-dekat 1200 teman-teman bisa untuk cicil, dan di area harga sekarang kalau teman-teman mau cicil juga apa-apa ya. Di sini kan juga ada support minor. Cuma ya kalau misalkan teman-teman punya money management yang bagus ya, bisa nyicil dari 1300-an, 1200 itu oke-oke aja ya. Dan FYI teman-teman, hati-hati ya. Ini distribusinya belum beres. Kelihatan dari mana? Dari volume. Teman-teman cek. Ini adalah vertical line ya. Tanggal 9, tanggal 11, tanggal 12. Aduh ini kok tanggal 11 dan tanggal 12 ya. Harga turun, volumenya juga cukup besar ya, jauh lebih besar daripada hijau-hijau belakang. Terus kemudian ini juga ya sama, masih lebih besar. Dan ini sekarang memang di hari Jumat kemarin itu dia volumenya mulai mereda ya, mulai sempat hijau juga. Cuma bukan berarti distribusinya udah beres. Secara broker summary ya, minggu ini ya kita ambil aja, tarik dari data tanggal 9 ke tanggal 12 ya. 9 ke tanggal 13 ya teman-teman. Itu distribusi lumayan masif dari KZ, DR, dan CP ya. Jadi menurut aku sih coba cicil beli aja 1200 sampai 1300 itu oke. Mungkin bisa di swing ya, kita main technical rebound lah, kita main technical rebound, kita swing mungkin dengan target di sekitar 1400 ini. Cuma aku nggak buat nggak tulis dulu excellent table karena untuk saat ini belum masuk area beli teman-teman ya. Jadi itu untuk PGO, sabar dulu aja
secara tren masih kejaga, cuma memang ada reversal dalam jangka pendek. Oh, dan FYI, PGO ini masih diuntungkan ya karena brand listing dan secara valuasi itu jauh lebih tinggi dibandingkan PGO, dan hingga saat ini pun masih terus naik ya valuasinya. Ya. Jadi menurut aku sih PGO sebagai sektor yang sama dengan valuasi yang lebih murah itu akan menjadi katalis positif. Jadi setidaknya kita tahu nih bahwa PGO ini akan ada katalis positif ke depannya. Dan nanti kalau misalnya ditambah fundamental lebih baik lagi, tentunya valuasi akan lebih bagus lagi. Ya. Secara foreign flow juga mulai bagus, mulai ada peningkatan di sini. Ya. Jadi saranku sih teman-teman wait dulu aja. Ya. Kalau mau cicil beli silahkan money managementnya diatur. Oke, itu untuk PGO yang pertama. Yang kedua adalah Meta. Nah, untuk Meta ini memang agak sedikit kurang bagus ya. Kalau teman-teman lihat weekly-nya pun ini agak bahaya, agak danger. Kenapa? Ini area resist ya teman-teman. Jadi Meta itu lagi di area resisten dan suka banget membuat jarum-jarum panjang seperti itu. Dan secara candlestick ya pun di weekly-nya juga sudah kurang bagus ya, dimana sudah hampir 3 candle, artinya 3 minggu berturut-turut dia mencoba untuk break resist tapi ternyata gagal, dan bisa jadi ya akan terjadi koreksi terlebih dahulu. Nah, di sini ya. Jadi lagi di area resist dan tentunya itu sangat bahaya. Kemudian secara volume juga teman-teman lihat ini ada buangan di tanggal 3 Oktober, kemudian di tanggal 6 juga masih ada buangan. Kemudian di sini ya di tanggal 9 sampai hari ini tanggal 13 itu masih indecision lah secara gerakan ya. Cuma kalau menurut aku pribadi secara risiko tentu ini lebih tinggi dan sama kurang lebih advice-ku dengan PGO. Kalau misalkan mau masuk, coba cari dekat-dekat sini 210 oke. Kalau misalkan dapat di sekitar area 200 itu oke, lebih oke lagi. Itu untuk Meta. Dan coba kita cek ya secara broker summary ya. Kita cek, coba tarik dari tanggal 21 deh, dari tanggal 21 ke tanggal 2. Ini kan Meta ya, tanggal 21 sampai tanggal 2. Nah, ini kan broker summary-nya 21 apa sih ini? 21 September ya, sampai tanggal 27 dulu deh, sampai tanggal 27 seminggu ya. Nah, ini kan broker summary masih akumulasi ya. Tanggal 21 sampai tanggal 27 di sini ketika dia breakout. Nah, di sini ketika dia ARA itu terjadi buangan yang signifikan di tanggal 2 Oktober. Nah, tanggal 2 Oktober malah masih akumulasi. Tanggal 29 kayaknya deh, aku lupa. Nah, ini juga mulai ada buangan. Dan kemudian dari tanggal 4 Oktober sampai 13 ya, coba kita cek. Itu terjadi aksi jual yang masif di Meta. Nah, ini ya, TPNI CPSS ya. Dan kalau kita tarik dari tanggal 21 hingga saat ini, broker summary sudah mulai mengarah on the way distribusi untuk Meta. Jadi mulai hati-hati ya. Kalau misalkan teman-teman mau coba entry, saranku sih coba versi pelitnya dulu aja ya, buy di dekat support. Kalau misalkan mantul ya teman-teman bisa TP. Dan untuk saat ini apakah masih bisa naik? Jawabannya masih bisa. Cuma ngelihat dari price action-nya kemungkinan besar sih akan turun dulu ya. Karena memang satu secara weekly-nya di resist, secara daily juga 2 minggu ini mulai ada candlestick buangan. Yang itu jumlahnya secara volume itu gede banget. Oke. Itu untuk Meta. Jadi saran kuat atau advice-ku adalah ya wait and see dulu. Ya, mungkin aku akan lebih lirik di saham Dewa ya. Dimana saham Dewa sendiri, satu, secara sentimen laporan keuangan ya itu bagus ya, dia sudah berhasil membalikan kerugian menjadi keuntungan. Cuma aku belum cek ya apakah itu berasal dari kegiatan operasionalnya atau enggak ya. Kalau misalnya dari kegiatan operasionalnya berarti bagus, terjadi ada sentimen di sana. Secara tren juga udah mulai rapi untuk uptrend. Nah, teman-teman cek nih behavior sahamnya, dia tuh nurut dengan exponential moving average 20 teman-teman. Jadi kalau misalkan ngantri bisa dibilang base buy-nya itu di sana, yaitu di sekitar area 75. Cuma kalau misalkan teman mau cicil beli itu oke ya. Bisa dibuat tiga area cicil beli 77, 79, 75 teman-teman ya. Jadi asumsi kalau misalkan teman-teman dapat tiga-tiganya ya anggaplah teman-teman average-nya di sekitar 77.
ya. Last support di sekitar area 774 ya, berarti 73 satu tick di bawahnya. Dan area TP bisa berpotensi ke sini, itu sekitar area 85 sampai 87 ya. Jadi kalau misalkan seperti ini skemanya, tentu ini akan much way better ya, dimana secara risk dan rewardnya bagus. Kemudian juga secara trend dia bagus, dan juga ada sentimen tentunya ya yang bisa ngangkat dia naik lebih tinggi lagi. Oke, coba kita cek ya secara broker summary-nya. Dewa seminggu ya. Nah, untuk seminggu ada distribusi dari BK, cuma kalau aku lihat sih tidak terlalu masif ya, karena ada yang cover oleh CC dan YJ. Kalau kita compare top 5-nya malah bisa kita bilang akumulasi. Jadi menurutku sih untuk Dewa menarik untuk dilirik ya. Cuma memang harus pintar-pintar ya teman-teman dalam menentukan area belinya. Itu secara daily chart. Secara weekly-nya gimana? Secara weekly-nya juga cakep ya. Dimana kalau teman-teman lihat ini ada rounding pattern yang terbentuk. Nah, di sini rounding ya. Jadi dia rounding, dia breakout gitu kan. Kalau misalkan kita ukur target harganya, target harga optimisnya, kita copy ke sini. Oke, itu bisa menuju area 90-an ya. Jadi kalau misalkan kita lihat di 90, ya risk dan rewardnya bagus, yaitu 1:1:3 ya. Dan secara MACD-nya juga selaras tuh ya, MACD-nya selaras, volume juga selaras. Artinya secara akumulasi ini ada pergerakan, kemudian secara price action juga kelihatan. Secara price action, secara volume selaras ya. Secara bandarmologi memang ada yang TP ya, cuma tinggal kitanya aja nih ya, area belinya gimana ya. Next target tadi segini, di sekitar area resistance ini ya. Tuh, ini roundingnya ya, ini daily-nya kayak cup and handle ya, kita bisa bilang seperti itu. Oke. Jadi paling itu aja ya teman-teman terkait stock request kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya kalian suka, kalian bisa share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian itu tidak mendapatkan informasi yang sesat ya. Dan kalau misalkan cuan, jangan lupa untuk sedekah juga. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku ya, di @kokocuan lagi. Aku senang banget kalau misalkan teman-teman mau tanya-tanya, kita discuss lewat DM itu bisa secara langsung. Oke. Thank you teman-teman semuanya. Semoga bisa cuan minggu depan. Dan see you next video ya guys. Bye bye.